Masalahnya adalah perdebatan antara crypto bros, orang kaya atau apapun lah namanya. Ada yang bilang zero sum game, ada yang bilang bukan zero sum game. Kalau Bitcoin itu zero sum. Nama konsepnya itu zero sum ya. Yang pertama, Bitcoin is not zero sum game. Karena kalau if you call Bitcoin a zero sum game, itu fundamentally flawed. Nah, di sini gue bakal jelasin pakai model matematika, pakai model ekonomi, pakai rumus, pakai formula sehingga lebih presisi. Jadi kita nggak ngejawab ini by argumen ataupun opini, tapi by hitungan. Jadi silahkan disaksikan dan dicermati baik-baik. Apa itu zero sum game? Zero sum game adalah permainan di mana pihak yang mendapatkan keuntungan itu nilai keuntungannya sama dengan nilai dari kerugian pihak yang dirugikan dalam permainan itu. Jadi keuntungan itu X, kerugian itu Y. Ketika kita masukkan ke dalam formula matematikanya, X min Y sama dengan 0. Itulah kenapa namanya zero sum game. Nah, apakah Bitcoin menggunakan sistem yang sama? Ini gue jelasin. Pertama, kita harus paham dulu kerangka dasarnya. Supply-nya tetap nih. Jumlahnya terbatas, 21 juta koin ya kan? Tapi demand-nya fluktuatif. Pertanyaan paling dasar, yang membentuk nilai ekonomi dari Bitcoin atau harganya, apa kira-kira? Apakah cash flow for future-nya? Apakah ada yield-nya? Apakah ada kuponnya? Apakah ada fee rentalnya? Apakah ada utility materialnya? Mau lu bungkus pakai buzzword seperti apapun, yang membentuk harga dan nilai ekonomi dari Bitcoin, tak lain tak bukan adalah fiat atau uang tunai. Atau uang. Tanpa uang, maka stagnan. Itulah kenapa ada yang namanya martingale teori sama grateful teori. Kenapa stagnan? Karena tanpa ada cash in yang masuk, nggak akan ada fresh demand. Dia bakal berputar di situ-situ aja. Dan ketika itu keluar, maka harganya bisa turun. Nah, pendekatannya adalah market cap sama dengan P dikali Q. Harga, market cap per Q. Ini M, total fiat yang masuk. Nah, di sini kita masukin ini persamaannya. Cash masuk itu C in, C out. Perubahan harga atau kenaikan harga BTC itu baru bisa terjadi ketika cash in dikurangin cash out lebih besar dari 0. Ketika kita berhitung soal net profit dari Bitcoin, maka masuklah ke persamaan ini. Nah, ini di luar cost yang muncul dari mining, dari listrik, dan lain sebagainya. Artinya ketika lu masuk ke market Bitcoin dengan alasan pure untuk trading, pure jadi spekulan, suka atau tidak, lu sedang memainkan yang namanya zero sum game.